Guys, dikatakan Indonesia bakal menggunakan kapal fregat yang berkelas bergemini. Di mana dikatakan kapal fregat jenis bergemini ini menggunakan satu rudal yang boleh dikatakan rudal super power, guys. Dan dikatakan Indonesia merupakan salah sebuah negara yang pertama sekali di Asia yang menggunakan kapal fregat jenis bergemini. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Kepada subscriber di luar sana yang baru saja terjumpa Musa channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, yang sentiasa menyokong Musa channel, aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Amanda Channel. Kalau kita tengok judul video yang akan kita reaction pada hari ini adalah berkaitan Indonesia bakal menggunakan sebuah kapal fregat yang dikatakan kelas bergemini yang dilengkapi dengan satu rudal yang memang cukup super power, guys. Di mana dikatakan rudal itu diberi nama Tessio MK2 yang berjeniskan Missile. Tapi apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui apa sebenarnya rudal yang dikatakan rudal ini merupakan rudal yang super power. Dimana kalau kita tengok durasi video ini dalam 8 minit, apa-apa pun jom layan. Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, frigate Bergamini diyakini akan menjadi salah satu kapal yang memperkuat TNI Angkatan Laut. Dan ternyata usut punya usut, calon rudal anti kapal andalan dari frigate Bergamini class Indonesia ini disebut-sebut bukan kaleng-kaleng, paket rudalnya. Jadi Mimin membahas rudalnya, bukan kapalnya. Dan bukan juga rudal kalian bercanda. Nah, usut punya usut, dengan adanya rencana pengakuisisian frigate Bergamini class, maka nantinya Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia yang akan mengakuisisinya. Mimin ulangi, negara pertama di Asia yang akan mengoperasikan frigate frame ini. Apakah frame ini tidak laku atau memang dispesialkan untuk negara-negara tertentu, brand? Kok pertama di Asia ini yang membuat heran Mimin. Dikutip dari vikantieri.com, jika Indonesia telah mendatangkan kontrak untuk pengadaan 6 unit frigate Bergamini class atau frigate frame, usut punya usut disebutkan bahwasannya tidak hanya frigate Bergamini atau frame saja, akan tetapi ada frigate kelas Mastrel yang akan dihibahkan dalam paket pembelian frigate frame seperti kalian ketahui. Dengan adanya calon frigate Bergamini yang akan diakuisisi oleh Indonesia, maka pastinya ada senjata rudal anti kapal yang tersematkan di kapal tersebut. Maka dari itu sebaiknya kita akan membahas calon rudal anti kapal yang terdapat pada calon frigate Bergamini. Jadi rudalnya kira-kira apa, spesifikasinya bagaimana, terus jaya jangkaunya berapa kilometer, brand. Makanya ikuti terus video ini. Saat ini terdengar kabar bahwa rudal canggih dan kelas baru yang bisa terpasang pada frigate Bergamini class adalah Tessio MK2. Nah, asing kan di telinga kalian? Biasanya rudal kapal itu ada hairpin, ada exocet, tapi beda dengan yang lainnya. Maka Bergamini ini dilengkapi dengan rudal Tessio MK2. Bagaimana menurut kalian terkait Tessio MK2 yang akan memperkuat kapal Bergamini class Indonesia, brand? Silakan jerat Bajra di kolom komen. Nah, dilansir dari mbdasystem.com bahwa rudal anti kapal Tessio MK2 menjadi senjata yang memiliki kemampuan long range anti-ship missile LRASM. Dengan kemampuan LRASM atau long range anti-ship missile, maka tidak heran rudal kapal Tessio MK2 memiliki daya jelajah hingga 350 km. Jauhnya bisa kalian bayangkan, 350 km, bukan kaleng-kaleng lah, brand. Selain memiliki daya jelajah yang cukup amat jauh, ternyata rudal anti kapal Tessio MK2 memiliki kemampuan yang sea skimming. Karena dengan kemampuan terbang sea skimming, maka rudal anti kapal Tessio MK2 sulit dideteksi dan sulit ditangkis oleh radar lawan ataupun kapal musuh. Tidak hanya kemampuan sea skimming saja, akan tetapi rudal anti kapal Tessio MK2 juga dilengkapi dengan dual mode homing head section, yang artinya
Artinya rudal anti kapal Tasio Mk2 memiliki sistem pelacakan yang canggih yang dapat menyasar target secara tepat dan akurat. Maka dari itu rudal anti kapal Tasio Mk2 dapat mengenai dan menyerang bagian vital pada kapal musuh. Seperti itulah gembar-gembor dari MBDA System, Brand. Ditambah lagi bahwa rudal anti kapal Tasio Mk2 memiliki kemampuan dapat dioperasikan dalam segala cuaca. Maka dari itu rudal anti kapal Tasio Mk2 dapat dioperasikan di siang hari maupun di malam hari. Oleh karenanya rudal anti kapal Tasio Mk2 memiliki sistem teknologi Electronic Counter ECCM. ECCM pada Tasio Mk2 berfungsi sebagai anti-jammer pengacak yang dapat merusak rudal anti kapal secara elektronika. Dengan kemampuan canggihnya tersebut, maka tidak heran, Brand, jika usut punya usut bahwa Italia dan Prancis juga menggunakan rudal anti kapal Tasio Mk2. Jadi rudal ini sudah dipakai Angkatan Laut Prancis dan Angkatan Laut Italia. Akan tetapi pada saat ini Angkatan Laut Prancis lebih memilih Exocet missile ketimbang rudal anti kapal Tasio Mk2. Untuk spesifikasi rudal anti kapal Tasio Mk2 sendiri memiliki berat 0,7 ton alias 7 kuintal lah, Brand, dan panjang sekitar 5,5 meter. Dengan spesifikasi tersebut maka sangat ideal untuk senjata anti kapal sekelas rudal anti kapal Tasio Mk2 buatan perusahaan MBDA Prancis. Melansir dari navalteknologi.com, diketahui rudal ini Tasio Mk2 memiliki INS GPS terintegrasi yang sepenuhnya otonom. Selain sistem otonom, rudal anti kapal Tasio Mk2 memiliki sistem navigasi radio altimeter dengan kemampuan sea scamming. Alhasil rudal anti kapal Tasio Mk2 memiliki teknologi canggih yang terintegrasi dengan baik dengan kapalnya. Selain itu, jika dilihat maka rudal anti kapal Tasio Mk2 memiliki desain yang hampir menyerupai Naval Strike Missile atau NSM dengan desain yang sangat modern. Maka tidak heran nantinya rudal anti kapal Tasio Mk2 diduga akan banyak peminatnya, dan bisa jadi Indonesia yang akan menggunakan frigate Bergamini dan diduga sepaket dengan rudal anti kapal Tasio Mk2 ini. Jadi sesuai pandangan banyak pakar militer menyebutkan frigate Bergamini class Indonesia ini nanti senjatanya menggunakan rudal Tasio Mk2, Brand. Nah, usut punya usut, Brand, dikutip dari Naval News MBDA, Tasio Mk2I mengintegrasikan bagian kepala pelacak mode ganda yang canggih termasuk pencari RF baru yang koheren dengan kemampuan ECCM dan sensor EO untuk keterlibatan presisi tinggi untuk target laut dan target darat. Ia mencakup perencanaan misi inovatif yang menyediakan waktu reaksi cepat dengan solusi penembakan otomatis. Sementara parameter misi yang direncanakan dapat disesuaikan dengan operator sistem senjata. Sesuai dengan gambaran teknis waktu nyata, ia dapat mengandalkan sistem tautan data dua arah untuk kontrol misi hingga akhir keterlibatan untuk kemungkinan pembaruan target dan penugasan kembali dan misi yang berhasil optimis hingga 90%. Nah, ia melakukan kecepatan jelajah dengan kecepatan subsonik yang tinggi dan kemampuan manuver terminal G tinggi dengan jangkauan efektif lebih dari 350 km jauhnya di ketinggian sea skimming. Seperti itulah pernyataan atau spesifikasi singkat yang dikutip dari Naval Group, Brand. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar paket pembelian frigate Bergamini Indonesia atau frigate frame. Ditebak-tebak ataupun diprediksi bakal menggunakan rudal anti kapal Tasio Mk2 buatan Naval. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye. Guys, kalau kita tengok sebenarnya kapal fregat kelas Bergemini ini apabila sampai di Indonesia nanti dia akan memperkuatkan lagi dalam sesi pertahanan dan juga serangan, khususnya untuk TNI Angkatan Laut di Indonesia. Dimana kalau kita tengok untuk pembelian
kapal fregat jenis bergemini ini memang cukup berbaloi guys dalam aspek pertahanan, khususnya untuk menjaga kedaulatan di pesisiran pantai di Indonesia. Tapi hari ini kita tidak akan menyentuh bab pertahanan di pesisiran pantai di Indonesia, tetapi kita akan tengok secara ringkas mengenai apa yang telah diutarakan oleh admin sebentar tadi, di mana dikatakan kapal fregat jenis bergemini yang sudah pun dibuat negotiation, di mana dikatakan apabila Indonesia membeli kapal fregat jenis bergemini, Indonesia dikatakan negara yang pertama sekali di Asia gunakan kapal fregat kelas bergemini ini. Dimana kalau kita tengok sebenarnya di dalam mana-mana kelas kapal jenis fregat yang paling dipentingkan ataupun paling diutamakan adalah rudal. Apakah jenis rudal yang diguna pakai? Kalau kita tengok yang bakal dimiliki oleh Indonesia ini adalah yang dikatakan jenis Tessio Mk2. Kalau kamu semua tidak percaya, cuba try Google dan tengok function ataupun apakah kelebihan rudal Tessio Mk2. Kalau kita tengok secara ringkas sedikit spesifikasi Tessio Mk2 ni yang akan dilengkapi bersama dengan fregat jenis bergemini ini, di mana dikatakan apa kelebihannya rudal ini, di mana rudal ini mampu, bayangkan rudal ini mampu boleh pergi sehinggakan 350 km guys. Kalau kita tengok dalam jarak 350 km ini bukanlah salah satu jarak yang dekat, jauh guys, 350 km. Mana semasa perjalanan 350 km rudal ini Tessio Mk2 ini, di mana rudal ini tidak boleh ataupun tidak dapat dikesan oleh mana-mana kapal perang yang lain. Di mana kalau kita tengok pada masa sekarang ini, banyak sekali kapal-kapal perang ini yang telah dilengkapi dengan anti rudal. Bermaksud di anti rudal ini adalah untuk mengesan mana-mana rudal yang telah ditembak untuk kita menembak mana-mana kapal yang kita mau. Tapi kalau kita tengok untuk rudal Tessio Mk2 ni, dia tidak dapat dideteksi ataupun tidak dapat dikesan oleh mana-mana rudal ataupun mana-mana kapal yang lain. Dan dikatakan kalau kita tengok melalui daripada sumber yang dikatakan fokus ataupun target yang apabila peluru rudal ini dilepaskan memang boleh dikatakan 90 daripada 100% memang fokus mengenai mana-mana target yang disasarkan. Memang cukup berbaloi guys. Di Kementerian Pertahanan di Indonesia memang tidak rugi untuk membuat negotiation ataupun untuk membeli sekaligus kapal fregat jenis bergemini ini dilengkapi lagi dengan rudal Tessio Mk2. Mantap. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information berkaitan mengenai kapal fregat kelas bergemini yang dikatakan menggunakan rudal Tessio Mk2. Oke guys, kepada subscriber di luar sana yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tapi jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.